Kristen ini bukanlah ajaran dari Yesus. Itu pandangan saya. Bukan pengikut Yesus, bukan ajaran dari Yesus. Bahkan bisa saya bilang Kristen ini adalah pembangkang Yesus gitu. Mohon maaf banget gitu ya. Saya harus katakan kepada Anda secara jujur karena saya baca kitab Anda. Setelah saya baca bertahun-tahun, pandangan saya terhadap Kristen bukanlah pengikut Yesus, bukan juga ajaran dari Yesus, dan bukan juga Yesus membawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Bahkan kalau kita bilang Kristen ini adalah pembangkang Yesus, kok bisa gitu? Kristen pembangkang Yesus. Pertama begini, ya, kalau kita lihat ajaran dari Yesus, ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Tiba-tiba Kristennya nyembah siapa coba? Nyembah Yesusnya kan? Ya. Kata Yesus sembahlah Allah. Ya, tiba-tiba Kristen nyembah Yesusnya. Udah nggak nyambung. Lalu kata Yesus, ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, kata Yesus. Tiba-tiba kata Kristen bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Membangkang gitu terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Ya, contoh babi haram di Taurat. Di Imamat 11 nomor 7, babi haram. Tiba-tiba di Kristen kagak haram. Itu makanya bukan ajaran Yesus. Iya, bukan ajaran Yesus, bukan bawaan Yesus. Yesus tidak kenal Kristen, dan bisa saya bilang bahwa bahwa Kristen adalah pembangkang Yesus, gitu Pak. Oh, jadi gini Pak Ustadz ya, maksudnya setahu saya ya ini sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya kenal tentang Yesus ya. Jadi kami juga orang Kristen menyembah Yesus itu sesuai dengan ajarannya Pak Ustadz. Sesuai dengan ajarannya berarti di mana? Ada ayatnya dong berarti di kitab Anda, Bapak. Berarti ada ajaran Yesus dong di kitab Anda, bahwa Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Bahwa Yesus menyembah dirinya. Ada nggak Yesus mengajarkan agar menyembah dirinya? Yesus itu berasal dari Allah, dari surga. Dari surga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan surga itulah yang diajarkan Yesus. Bukan yang saya tanyakan tadi Pak, bukan berkaitan dengan surga, yang berkaitan dengan Yesusnya. Ya, iya. Ada kata Anda tadi Yesus ada mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu tercantum di mana di kitab Anda? Kan Yesus berkata, barang siapa yang menerima Yesus, Allah menerima saya. Ya, di mana itu? Coba Bapak baca lagi. Istilahnya sesuai dengan apa yang kami dalami juga Pak di Kristen. Yang begitu dia Pak. Baik Pak, saya udah baca kitab Anda. Tidak ada satupun Yesus mengatakan atau mengajarkan untuk menyembah dirinya. Gak ada. Yesus itu dia mempunyai Tuhan dan menyembah Tuhannya. Loh, kayak gimana sih? Bukan dia berasal dari Allah. Iya, dia hamba Tuhan, Pak. Siapa yang bisa? Enggak gini, Pak. Siapa yang bisa berkata-kata tentang surga kalau dia bukan dari surga? Bagaimana Bapak contohnya bisa menceritakan tentang apa yang di Mekah sana
sebelum Bapak menjalani sana di Mekah sana, dari Mekah sana Bapak berarti. Baik, Pak, gini, lebih logisnya ya, kalau kata Anda siapa yang bisa dapat menceritakan tentang surga kalau yang belum pernah ke Bukan surga? Dari surga, iya. kecuali dari yang dari surga, kata Anda kan. Pak, Ya, betul. ngapain Anda mendengar cerita yang dari surga? Lebih baik Anda pengikut atau mengikuti yang bikin surga. Oke? Bukan yang numpang di surga. Bukan yang numpang di surga lalu diceritakan, jangan ikuti itu ya, bisa aja salah cerita dia. Jadi kita harus mengetahui surga itu ya, mengetahui tentang surga kepada yang menciptakan surga, bukan yang numpang dari surga, bukan. Contoh kayak gini ya, orang Jakarta dengan pencipta kota Jakarta. Jangan Anda dengarkan orang Jakarta itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu tempat letak secara detail gitu. Tapi Anda harus tanya pencipta kota Jakarta. Dia mengetahui selak-beluknya gitu. Gitu. Jadi kalaunya datang dari surga doang, numpang dari surga, ngapain diikuti? Ikutilah yang menciptakan surga, bukan yang dari surga, bukan. Gitu. Nah, gini Pak, ada satu ayat Bible di kitab Anda ya tentang Yesus. Ini apa nih, baca Pak? Coba. Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba kan? Gimana bentar Pak ya? Biar saya ambil Alkitab dulu bentar ya. Ya, Matius 12 nih. Sabar dulu bentar Pak ya. Ngapain coba? Bukan pemilik surga, dia cuma menceritakan surga, bukan pemilik surga. Anda nih ya datang ke rumah saya, Saya pencipta rumah saya ini. Lalu Anda bertamu, datang ke tempat saya, melihat di rumah Yusuf ada jam, di rumah Yusuf ada lemari. Lalu Anda keluar rumah, Anda ceritakan kepada orang banyak, di rumah Yusuf ada jam, di rumah Yusuf ada lemari. Jalan ke rumah Yusuf saya tahu gitu. Matius di mana tadi Pak? Matius 12:15. Matius 12. Nah, jadi dia kan cuma tahu ada jam, ada lemari, kagak tahu kamar saya ada isinya apa. Jangan ikuti yang numpang di rumah saya, jangan. Nggak tahu dia isi kamar saya. Tapi ikuti saya yang menciptakan rumah saya gitu. Matius 12 nomor 15. Baca coba. Enggak, tapi enggak ada perikopnya itu hamba Tuhan, gimana itu? Coba Anda lihat dulu. Anda pakai apa, Pak? Kitab apa? Alkitab juga. Deuterokanonika. Deuterokanonika gitu. Ada Pak. Matius 12. Matius 12 ayat 15 ya Pak ya. Nah, Matius 15. Teman-teman, judul perikopnya di sini diganti, teman-teman. Matius 12 nomor 15. Coba lihat. Ya. Coba lihat. Pak, coba lihat, Pak. Nah, di sini ini Pak. Matius Matius 15. Ya, perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi.
Tapi kalau di sini Matius 12, Yesus hamba Tuhan. Ini hilang, udah dihilangi. Udah dihilangi nih Yesus hamba Tuhan yang ini. Beda. Aduh, ini ke kitab beda-beda isinya. Pusing saya. Ya oke lah, kita ikutin lah apa Bapak. Gimana tadi hamba Tuhan ya? Iya. Yesus hamba Tuhan gitu. Jadi di sini banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Terus. Nah, Lihatlah hambaku, kan katanya di situ. Aku Siapa? akan menaruh rohku ke Siapa atasnya. hamba di situ? Yesus kan? Dan di sini juga nggak dikatakan bahwa Yesus itu, Pak. Oh, ya sudah, kalau Anda masih ngotot pakai ayat itu, coba Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Boleh. Bentar ya. Kisah Para Rasul ayat 3. Kisah. Duh. Kisah Para Rasul. Diupdate, iya diupdate. Kitabnya diupdate, teman-teman. Hilang juga, itu kan keluaran terbaru tuh. Kisah Para Rasul berapa, Pak? 3 3 ya. nomor 13. 3:13. Hmm. Jadi kita di sini Pak diskusi itu, soalnya kita nggak bisa menilai diri kita sendiri Pak. Jadi kita biarkanlah orang lain itu bagaimana pandangan mereka kepada kita. Jadi kalau masalah keyakinan itu berada ke masing-masing pribadi masing-masing ya Pak ya. Ini Pak bisa saya bacakan. Silakan baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Ya, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Baik, siapa di situ hamba Allah, Bang? Yesus Pak di sini dikatakan. Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Allah, kata kitab Anda. Itu Tuhan yang menolong kita, yang melihat Yesus itu yang memang kamu ini misalkan kamu hadapan Pilatus, takkan ia bermasuk kepada lepas sendiri. Allah akan menyembah oleh Abraham. Kan gitu. Ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Saya tampilkan di layar ya teman-teman. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus yang kamu serahkan. Oke? Yesus adalah seorang hamba Allah, hamba Tuhan. Betul saja kata Quran. Ya, di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia menjadikan aku seorang nabi dan memberi kitab Injil, ya. Jadi begini Pak Ustadz. Maksudnya sesuai dengan macam saya lah, maksudnya pribadi nih Pak Ustadz ya. Kalau saya melihat teman
Bang Edward di bawah banyak yang mengatakan Anda Islam katanya. Bukan. Bukan, ya udah Kristen. Oke. Kayak gimana? Saya gini, karena di Tuhan itu macam kami lah orang Kristen itu istilahnya mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu karena memang ajaran dia itu ajaran yang benar, ajaran yang mengasihi, ajaran yang mengajarkan kebenaran, ya. Iya, apa kebenarannya, Bang? Sebentar Bang, sebelum ini penontonnya masih ribut. Di dinding katanya ada di temboknya ada tulisan Arab katanya. Tulisan Arab ini. Ngaco ini penonton juga. Salah lihat itu penonton ya. Huruf-huruf itu gambar-gambar itu, Pak. Itu buat anak-anak. Di atasnya katanya, di atasnya tadi Bang, spill lagi Bang. Di atas mana, Pak? Di atas yang tadi ya. Tuh. Oh, yang ini. Iya. Yang tulisan merah tuh. Apa itu? Bukan. Yang ini. Bukan tulisan Arab itu Coret-coret Coret itu, Pak, ya. Kirain apa tadi? Bukan tulisan Arab itu. Kami orang Kristen itu mengikuti ajaran Yesus itu karena dia maksudnya memberikan ajaran kasih dan kebenaran. Ya begini Bang, ya. Kita mengetahui tokoh utama di Kristen itu adalah Yesus, kan gitu. Maka wajibnya kita mengikuti Yesus, kan gitu ya. Ketika Yesus memerintahkan Anda untuk menyembah Tuhannya, lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Yesus berkata, ya coba Anda buka Pak, di Matius 7 nomor 21 sampai 23. Ya, di situ apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 7 nomor 21 itu. Coba Anda baca. Matius 7 nomor 21. Sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, betul nggak? Ya. Akan masuk dalam kerajaan sorga, betul? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Betul. Jadi, ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk Anda menyembah Yesus? Nah itu ajaran yang dibawa dia, Pak, yang dibawa Yesus. Di mana Yesus mengatakan dengan Anda atau tertulis di mana? Hai umat Kristen, kata Bapa di sorga, sembahlah aku, Tuhankan aku. Mana kayak gitu? Bukan Tuhan kan, istilahnya dia itu, Yesus itu menginjil dan memerintahkan penginjilannya itu, Pak. Satu, kasihilah musuhmu, katanya lagi. Dan, bukan cuma kasih saja ajaran Yesus itu. Yesus juga ada lagi kebenaran lainnya, Pak. Kalau kita mau galikan semuanya banyak sebenarnya, Pak. Iya, Pak. Bukan cuma kasih ajaran Yesus itu, menyembah Tuhan yang esa juga dia ajarkan. Ya. Menyembah Tuhan yang esa. Kata Yesus ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Itulah kehendak Bapa, sembah Bapa katanya. Lalu kenapa Anda menyembah Yesusnya? Gak nyambung. Adakah kehendak Bapa di sorga untuk Anda menyembah Yesus? Bentar ya, Pak ya. Selamat berbingung ria. Dan silahkan cari bahan buat membantah kitab Anda. Jadi saya berikan satu Pak ini istilahnya
inilah perkataan Yesus kepada salah satu dari muridnya pada saat itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu siapa sebenarnya. Iya, kita nggak perlu tahu dari orang, kita perlu tahu dari Yesusnya. Itu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Iya, Ya. kata Yesus, Boleh bukan saya setiap baca? orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapa yang di sorga agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Bukan menuhankan, enggak. Yesus itu kami berikan dia Tuhan, kami jadikan dia Tuhan. Maksudnya kami panggil dia sebagai Tuhan itu, ya, karena memang dia dari Allah itu dan dia Allah itu sendiri. Bang, kalau seperti itu Anda mengatakannya tentang diri Yesus, pasti yang lebih mengetahui itu adalah Yesusnya sendiri. Contoh nih, ya, tentang diri saya, pasti saya sendiri yang mengetahui tentang diri saya, bukan Anda. Oke? Sepakat? Ya. Tentang Yesus, pasti Yesus lebih tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Kalau Anda katakan Yesus itu dari Allah, mana pengakuan Yesus? Aku dari Allah. Aku adalah Allah. Mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Bentar Pak ya. Ini Pak, ini ya, bisa dibuka Pak di Yohanes ya. Yohanes 13 Ayat 13. Pasti. Udah basi Pak, itu udah dikaji lama, itu terjemahan diselewengkan. Kosakatanya Tuhan di situ kurios, bukan teos. Nah, kalau inilah masalah keyakinan Pak, ya. Bisa saja Bapak memahami seperti itu, ya, seperti yang Bapak pikirkan saat ini. Dan bisa kami juga memahami seperti apa yang kami inginkan. Dan apa yang memang benar-benar yang dalam Alkitab kami, itu hal yang kami yakinkan. Itu harus yang saya hargai Bapak itu dengan berkata, dengan tidak mempercayakan ini. Saya hargai Bapak. Tapi bukan berarti menyangkal kami juga bahwa nggak percayakan itu. Ya kayak gini, kita kan percaya dengan Yesus, maka ikutilah Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan di Matius 7 nomor 21, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada nggak kehendak Bapa untuk Kristen atau Anda menuhankan dan menyembah Yesus? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan nggak ada. Nah, itu yang saya bilang tadi. Anda ngotot gini. Anda malah ngotot. Kan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus aja mengaku dirinya hamba di Kisah Para Rasul 3 nomor 13 tadi. Nah, ini langsung dari muridnya loh Pak, istilahnya. Ya. Ini langsung pernyataan dari muridnya. Yang maksudnya buku yang dituliskan oleh muridnya sendiri. Ya. Jadi bukan berarti nggak percaya kita di situ. Gitu Pak. Nah, makanya ya coba baca ayat 22-nya Matius 7 itu sampai 23-nya. Coba berikan satu kesalahan kalau memang Yesus itu bukan seseorang yang sosok bisa diteladani orang Kristen. Berikan satu sama saya, apa celah Yesus supaya makanya sehingga dia itu nggak bisa dijadikan teladan. Contoh ya pencurian gandum orang tuh ya satu. Yang kedua pencurian keledai orang.
Tuh bentar ya. Iya, yang ketiga tendangin dagangan orang tuh. Balik-balik meja tuh ya apa ya. Terus menyuruh membunuh, banyak masih banyak. Pilatus saja Pak, ya Pilatus yang pada saat itu adalah panglima tertinggi di Bethlehem waktu itu, nggak mengenal satupun apa celah dari Yesus. Iya, celah dari ini saya kasih tahu Anda makanya celah dari Yesus ya. Kesalahan dia, ya kesalahan Ya, apa? kesalahan dia apa kata Anda kan gitu, betul? Iya. Ya udah saya jelaskan nih ya. Satu, dia membiarkan muridnya di hari Sabat mengambil gandum dari sawah orang. Itu satu. Ya. Bukan kesalahan. Kedua, bentar dulu Bapak. Ya, saya sampaikan dulu kepada Anda semuanya. Ya. Yang kedua, Boleh. dia nyuruh embat keledai orang yang tertambat ya di kampung orang. Keledai orang dengan anaknya disuruh Yesus lepaskan keledainya bawa kepada dia. Tuh dua, ya. Di mana ditulis? Matius 21 nomor pertama. Coba kita bedah Pak ya. Matius 21, oke. Nah 21 kembali lagi 21 ayat berapa Pak? Coba ayat 1 sampai ke bawah. Matius ayat 1. Nah, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Matius 21 pasal 21 ayat 1. Ya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Nah, Matius 21. oh Matius 21 ayat 1 sampai seterusnya. Oke. Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba-tiba di Betfage yang dekat Yerusalem dan yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor kedelai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah kedelai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Nah, masalahnya di situ. Nah, kenapa Yesus menyuruh muridnya nyolong keledai orang di situ? Ya, kan dia udah berkata, Yesus memerlukannya. Iya, Yesus memerlukannya, masa keledai orang yang diperlukan? Nah, dari manalah Yesus tahu begitu jauhnya jaraknya, Pak? Kalau dia Tuhan berkuasa, apa dia panggil aja itu keledai atau ciptakan langsung keledai? Ngapain ngambil keledai orang coba? Nah, habis itu selanjutnya Pak ya, biar saya baca ya. Selanjutnya ya. Ya, baca lagi. Nggak usah potong-potong dia Pak. Soalnya firman Tuhan ini nggak boleh potong dia. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor kedelai. Seekor kedelai bebannya. Keledai, bukan kedelai. Keledai, ya. Keledai, bukan kedelai. Iya, keledai. Iya, keledai, bukan kedelai. Ntar susu kedelai pula. Nah, maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan
Yesus pun naik di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Baik, Jadi, stop. nggak ada. Itu satu perikopannya, ya Pak ya, satu perikop ya. Boleh. Udah habis. Sekarang saya mau tanya, mana dikembalikannya? Nah, pas Mana? Kapan Yesus mengembalikannya? Kemana? ya pasti siap dia siap dia turun dari kedelai itu Pak, turun lalu dikembalikanlah apa Ya itu mana? Itu di mana? Tulisannya di mana itu? nggak dibuat lagi lah di sini Pak, belum dibuat lagi. Kok nggak dimuat lagi? Kok gini ya, berita acara pengambilannya ada, pengembaliannya kok nggak ada, ini dibawa langsung. Mana dia pengembaliannya kapan itu? Dikembalikan kapan? Nggak ada keterangannya dikembalikan kapan itu, Pak. Jadi begini Pak, maksud aku ya, maksudnya kami juga memahami orang Bapak. Ini seakan-akan ini kan udah jelas dia. Setiap perikop itu ada makna dan tujuannya Pak. Ada cerita yang dikisahkan di situ, tapi detailnya itu ya jangan nanti 1000 kata-kata di sini cuma satu kata yang terlewatkan Bapak bilang. Jadi gini Pak, itu kan kitab Anda beriman jangan mengada-ngadakan sendiri. Kalau tidak tertulis jangan Anda ada-adakan. Gimana sih? Nggak ada Iya, kalau di situ Yesus tidak ada ya mengembalikan lagi keledainya, yaitu dinamakan apa itu? Gak ngembaliin barang orang. Bukan berarti dia mencuri dong. Nah, kan gitu. Patut gak, meskipun bukan dibilang mencuri, tapi patut gak masa diteladani gitu ya, mengambil keledai orang tanpa izin? Hal yang kurang baik juga kan? Nah, ini kan udah dibilang dari awal. Dan jikalau ada orang yang menegurmu, Iya, itu kalau keciduk kata Yesus. Ia akan segera mengembalikan. Iya, kalau ada orang yang lihat, ada yang negor kamu, kalau kamu keciduk warga, bilang aja kata Yesus, Tuhan memerlukannya. Nah, jadi ujung-ujungnya kan nggak ada Pak permasalahan di situ. Iya. Terus kapan dikembalikannya? Ya setelah dia selesai memakainya pasti pulang lah. Tertulis di mana itu? Dibawa langsung masuk ke dalam ruangan dalam gedung atau menyeberang lagi ke sungai apa? Dia bawa ke sana. Ya iya, di mana tertulisnya kayak gitu? Tertulis pengembaliannya di mana? Nah, mungkin nggak ditulis lah di situ. Iya, jangan diada-adakan kalau gitu. Nggak bisa kita ya salah tetap salah, dibela gitu. Nah, jadi itu maksudnya kami juga tergantung, kita ini maksudnya beribadah dan beriman itu tergantung pengikutnya Pak. Kalau nggak bisa Pak, beriman itu yang menuntut kita itu yang kita pelajari itu adalah ajaran yang benar, maka kita juga berjalan dengan benar Pak. nggak bisa Pak ya, ajaran itu semau kita, semau gue, ibadah semau gue ya, agama semau gue, nggak bisa sesuai Alkitab. Jadi satu yang pertanyaan saya Pak, satu yang memang saya bertanya-tanya sekarang di Alkitab memang satu, ada yang belum saya tahu jawabannya di Alkitab itu. Nanti pada saat itu dia berkata terakhir, maka datang
seseorang nanti nabi itu nabi palsu yang mengaku-ngaku dari Allah, tapi katanya lihat dari buahnya. Iya, betul. Iya, kalau memang buahnya itu maksudnya lebih mementingkan nafsu dunia ya daripada kebenaran, maka jangan ikutin. Ciri-cirinya. Nah, itu nabi itu sekarang yang nggak saya tahu di mana dia. Nabi itu siapa? Baik, Tuhan baik. itu? Saya kasih tahu ya, Bapak ya. Nabi itu siapa yang dimaksud Yesus ya, oke? Oke? Ya, boleh. Siapakah nabi palsu yang dimaksud Yesus? Coba Anda buka Matius 24 dulu. 24 boleh, Matius 24. Ya. Matius 24. Oke. Nomor 25. Matius 24 nomor 25. Oke, di sini. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, ya, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Nah, Janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat. Oke, yang memancar katanya ya. Dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Baik. Ciri-cirinya kata Yesus, dia di padang gurun, terus di dalam bilik, lalu munculnya seperti kilat, gitu ya? Ya. Nah, itu nabi palsu ya, kata Yesus ya. Ya. Baik, coba kita lihat Pak, nabi palsu ini. Ya, pertama kita lihat dulu, ia ada di padang gurun. Siapa kira-kira menurut Anda? Nah, itu saya nggak tahu dari mana di. Coba buka Kisah Para Rasul 9. Oke, Kisah Para Rasul. Dah. Langsung ini aja. Langsung di ayat 3-nya aja. Di ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bentuknya cahaya ya, terus. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pak, di situ Paulus ke padang gurun, tepatnya di Damsyik, ya, dan berkata dia menemui Yesus berbentuk kilat, berbentuk cahaya. Kata Yesus apa? Camkan, hati-hati dengan nabi palsu yang ciri-cirinya begitu, ya. Makanya Yesus sudah mengecam duluan. Camkan, kata Yesus, ya. Ia di padang gurun. Dia akan ngomong Mesias ada di sana, ada di sini. Dia di dalam bilik. Di dalam bilik itu apa maksudnya? Bilik itu kamar. Kamar itu penjara. Paulus itu pernah masuk penjara. Dia datang seperti kilat. Kata Yesus seperti kilat. Terbukti di Kisah Para Rasul 9, Paulus dia itu mengaku ketemu Yesus dengan bentuk cahaya kilat. Kayak gimana? Juga pun Saulus bangun dan berdiri tapi ia tidak melihat mereka dia masuk 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di masjid ada seorang murid Tuhan bernama Anasia.
firman Tuhan kepadanya suatu penglihatan. Nasihat jawabannya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus. Baca apa Anda itu, Pak? Ya, jangan baca mantra lah. Jangan baca mantra dulu. Ya. Saya membaca lanjutannya, Pak. Iya, Itu nggak itu boleh. saya Soalnya kasih kalau tahu. kitab itu, Jadi gini, nggak boleh Bapak. Saya kasih tahu, nabi palsu menurut Yesus itu ciri-cirinya menurut Yesus gitu. Kalau menurut Yesus, yang dikatakan Yesus itu, ciri-ciri yang nabi palsu itu, yang akan datang itu, yang dia pun juga mau mengingatkan kami bahwa dari buahnya lah kalian tahu. Iya, betul. Nggak Kita mungkin lihat dari seorang buahnya, Pak. pencuri. Kita lihat dari buahnya lah kita melihat nabi palsu itu. Lihat berapa miliar manusia di muka bumi ini yang tersesat gara-gara Paulus ya, untuk apa? Memerintahkan menyembah manusia. Lihat para nabi terdahulu, ya, lihat para nabi terdahulu menyuruh menyembah Tuhan yang esa, bukan manusia. Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Terus Musa menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Para nabi terdahulu menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Lalu Islam juga menyerukan seperti itu, menyembah Tuhan yang esa. Tiba-tiba Paulus menyuruh menyembah Yesus. Dari buahnya kelihatan gitu, betapa banyaknya orang tersesat di muka bumi gara-gara dia. Bukan buahnya itu dilihat, Pak. Bukan Dari makanya ajarannya dilihat. Kalau memang ajarannya itu benar, ya nggak ada dia, maksudnya seseorang pencuri nggak mungkin dia mengajarkan kita untuk tidak mencuri, Pak, karena dia pencuri juga. Seorang pembunuh nggak mungkin menyuruh kita untuk tidak membunuh karena dia pembunuh juga. Gitu. Begitu. Ya, saya kan hanya menyampaikan kepada Anda ya ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus gitu. Yesus pun udah berapa kali mewanti-wanti, hati-hati dengan orang Parisi, kata Yesus, dengan ragi Habis itu Parisi. kedua, Pak, ini, Pak. Yang Kan saya gitu. Oke lah, pertama tadi itu kan. Nah, ini pertanyaan kedua, Pak. Memang saya anggap bahwa di Alkitab itu ada sesuatu yang masih kurang saya pahami. Nah, Baik. di sini, oke ya, di sini karena di sini juga saya cari-cari di mana sih ada namanya kisah-kisah. Maaf ya, maksudnya pengikut orang Bapak macam Muhammad. Saya cari di sini, di mana letaknya dia itu, dan siapa dan dari mana. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya saya cari-cari di Alkitab itu, apakah ada kisah seorang Nabi Muhammad gitu kan? Oh, nggak perlu, Pak. Jadi Karena apa? Karena Kenapa? saya penasaran juga siapa sebenarnya yang mereka teladanin itu gitu, maksud kan? Oh iya, baik. Ini. Baik, Pak, kalau mencari Nabi Muhammad di kitab Anda nggak perlu, karena yang dimaksud ya nubuatan Nabi Muhammad itu di Injil dan di Tauratnya para nabi, bukan di kitab Anda. Nggak akan ada di kitab Anda. Karena apa? Karena kitab Anda sudah diubah-ubah gitu. Nggak bisa lagi dicari di kitab Anda. Tapi ada sedikit ya yang disampaikan oleh Yesus di Yohanes 14, coba. Yohanes 14. Di Yohanes 14. Yohanes 14. Nah, Roh penghibur, roh kebenaran. Ya, bukan, Bang. Yohanes 15, Yohanes 15 bukan 14. 15:26. Yohanes 15. 15. Mana ya? Dari ayat 1 atau dari mana? 26 aja langsung. Langsung 26. Baca dulu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
tetapi kamu juga harus bersaksi tentang dia ya. Pula bersama-sama dengan aku. Baik, itu satu ya yang saya kasih ya menurut Yesus nubuatannya ya. Yang kedua, coba Anda buka dulu Yohanes 14 nomor 17. Yohanes 14. Yohanes 14. 14 ayat 17 ya. Ya, ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, itu ciri-cirinya ya. Satu ayat Ya. lagi. Yohanes 16 nomor 13. Yohanes 16 Nomor 13. Gak apa-apa, kita hormati pakai ayat ya sedikit ya. Sebenarnya nggak ada ayat. Iya, Bapak Edward lagi belajar sama pendeta Yusuf PI gitu. diskusi wajar lah kalau diskusi. Iya, wajar diskusi. Nggak sempurna juga Pak, nggak sempurna juga saya. Saya manusia biasa lah ya. Ini Pak, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baik, stop sampai situ. Perhatikan Pak. Nah ini kan cerita Yesus Pak. Ya, ini kan dari Yesus ya. Kata Yesus, roh kebenaran ya, roh kebenaran dia minta sama Bapaknya untuk diutus. Oke, betul? Ciri-ciri roh kebenaran itu dia satu, akan bersaksi tentang Yesus, betul nggak? Yang kita baca tadi. Terus ciri-cirinya dunia tidak dapat menerima dia, betul? Karena dia tidak dikenal. Oke? Baik. Lalu yang kita terakhir baca tadi, ia akan memimpin kamu dalam keseluruh kebenaran, betul? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata dari yang dia dapat, betul? Yang dia dengar. Iya. Betul nggak? Jadi Yesus menubuatkan satu orang yang akan memuliakan dia, betul? Ya. Kira-kira siapa yang memuliakan Yesus? Pengikutnya lah. Jadi Pak, di situ ya kita lihat coba nih ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Yesus dengan ibunya. Kenapa? Lihat nubuatan yang dikatakan oleh Yesus. Dunia tidak akan dapat menerimanya. Sebab dia tidak dikenal. Sebab tidak dikenal dia di luar bangsa Israel. Roh kebenaran itu ya di luar bangsa Israel. Ia akan menyertaimu ya, dan dia akan di dalam kamu. Sampai hari ini setiap hari ya seluruh manusia ya Rasulullah Nabi Muhammad itu ada di dalam hati umat manusia. Tuh ya. Terus juga kata Yesus, dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari wahyu yang dia dengar. Makanya kata Yesus, dia berkata bukan dari dirinya sendiri, tapi yang dia dengar. Ini ayatnya ada Pak di dalam Al-Quran kami, Quran surah An-Najm tuh. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuh. Di situ Nabi Muhammad
dia berkata bukan atas kehendaknya, tapi dari wahyu Tuhan yang dia dengar. Tuh, ciri-cirinya, dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Dia akan bersaksi tentang aku. Iya. Ya kan? Coba lihat Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'annya. Nabi Muhammad mengatakan Yesus orang benar. Nabi Isa itu orang benar. Ya, dia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Ibunya bukan seorang pezina. Dia bukan anak haram. Terus di Al-Quran juga diistimewakan. Yesus itu, Nabi Isa itu dimuliakan. Bahkan di dalam Al-Quran kami ada nama surah ibunya, surah Maryam. Itu dari Nabi kami yang menyampaikan kepada kami gitu. Kami sangat memuliakan Yesus. Tidak Nabi Muhammad juga tidak mengatakan bahwa Yesus itu tersalib. Tapi Yesus itu tidak tersalib. Nabi Isa atau Yesus itu tidak mati terkutuk. Dia adalah orang yang benar, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sangat dimuliakan Yesus itu dalam Islam atau Nabi Isa itu. Iya, Al-Quran. Coba lihat Kristen. Bagaimana di Kristen? Yesus adalah firman dari Bapa yang menjadi manusia, turun ke muka bumi, lalu untuk menebus dosa, mati terkutuk di tiang salib. Dia diludahi tentara Romawi, diinjak tentara Romawi, diseret tentara Romawi, ditombak tentara Romawi, mati terkutuk di atas tiang salib. Ini memuliakan apa menghina? Kata Yesus, ya, dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu bukan menghinakan dia. Kalau masalah roh ini sih Bang ya, kalau kita berbicara masalah roh itu, ya, itulah kata Yesus terakhir, ya. Maka kutinggalkanlah roh yang membimbing kamu. Ya, di situ seorang penghibur. Coba Anda baca Iya. betul-betul. Seorang yang namanya orang kayak gimana, Pak? Hah? Jadi ketika masuk ke roh kebenaran itu dalam diri seseorang yang mestinya yakni yang bertobat, itulah maksudnya roh kebenaran di dalam itu kan? Ya, roh kebenaran itu orang yang dimaksud Yesus. Iya, jadi mereka itu istilahnya saya nggak sepaham lah kalau umpamanya abang bilang itu bahwa yang dikatakan Yesus itu roh kebenaran itu adalah Muhammad. Saya agak sedikit pasti nanti saya itu mencari tahu sepertinya fungsi dari Muhammad itu seperti apa. Sementara saya bilang sementara dia aja beristri, jadi dia menginginkan dunia kan? Pak, lihat. Punya nafsu dunia. Pak, sewaktu Yesus mengucapkan hal itu, Yesus hidup di abad pertama, betul nggak? Ya. Nabi Muhammad masih dalam bentuk apa? Belum dilahirkan, masih dalam roh dia, dalam bentuk roh. Nah, bertentangan dengan juga apa yang dia katakan itu. Iya, makanya Yesus mengatakan, Nanti ada yang mengaku-ngaku datang dari aku. Gini, makanya Yesus mengatakan roh kebenaran karena Nabi Muhammadnya belum muncul, masih berbentuk roh. Tidak, roh kebenaran itu. Kalau kami dari Kristen ya, maksudnya yang kami pahami lah, bukan berarti saya salahkan dengan apa yang Bapak. Makanya Pak, Anda ngertikan seorang, kata Yesus, seorang penghibur, seorang yang dipimpin roh kebenaran, betul? Ya. Namanya orang manusia. Tapi kalau nggak ada roh kebenaran dalam hidupnya, dia Iya, siapa manusianya? Roh seorang itu, Soalnya kata Yesus. Dia juga Yang namanya orang itu bukan roh, manusia itu. begini Pak ya, Yesus itu meninggalkan dua. Satu, roh penghibur. Keduanya. Nih. Kalau kita searching aja di Google nih, apa ya? Roh kebenaran itu apa nih? Seorang yang dibimbing oleh roh kebenaran. Yang namanya orang ya, manusia. Bisa saja, bukan berarti. Siapa manusia yang dimaksud Yesus?
bukan berarti ketika roh kebenaran itu pertobatan itu masuk ke dalam diri saya, bukan saya. Bisa juga roh Kita kebenaran itu tidak dari saya ti- sendiri. kita Saya tidak sendiri. tidak membicarakan masuk kebenaran, apa kebenaran masuk ke dalam hati Anda. Orang yang dinubuatkan Yesus, roh kebenaran orang gitu. Iya, orang itu yang maksudnya yang menerima roh apa itu roh penghibur itu, roh kudus itu. Iya, Itu. iya. Dia adalah seorang, kata Yesus, seorang yang mempunyai roh kebenaran. Iya. Iya. Siapa orangnya? Tapi bukan berarti maksudnya bukan berarti kami orang Kristen mempercayakan bahwa itu adalah Muhammad, tidak, karena kami tengok dari silsilahnya juga yang gak mungkin seorang yang kudus dari Ya iya, memang kata Yesus, Ya, begitu. kata Yesus bukan dari Israel, dia tidak dikenal. Memang. Betul itu, Ya, meskipun- betul. bukan berarti yang gak kami kenal, tidak. Soalnya kami itu diberikan juga titipan terakhir, Pak, dari perilakunya lah kamu mengenal dia, dari buahnya lah kami mengenal dia. Itu nabi palsu. Beda dengan roh kebenaran. Roh kebenaran, Nah, itu. roh kebenaran Nah, itu akan memuliakan Yesus. Nggak gini, Muhammad itu nabi nggak? Ya iya nabi. Ya nabi. Iya, Paulus itu Paulus. nabi dia. Paulus itu Kalau nabi. maksudnya Paulus bukan nabi. Udah baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1 coba. Paulus bukan Oke, nabi. Oke, kita buka lagi. Berarti Udah baca Berarti dulu Paulus Kisah Para bukan Rasul nabi, ya? 13 nomor 1 ya. Yang perlu Boleh. diajarin ini ya. Udah, perlu diajarin rupanya Bapak ini. Kebenaran itu memang pahit, saudara-saudara, ya. tidak, Pak. Kita itu mencari kebenaran juga, Pak. Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1 coba. Oke, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, nabi ya. Nabi dan pengajar siapa aja orangnya? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Barnabas dan Simeon. 1, 2, Orang Kirene. 3, Lukius. Ya. Terus Dan Menahem. Menahem 4. Nabi yang dan pengajar diasuh itu. bersama dengan Raja wilayah Herodes. Dan Terus Saulus. Paulus itu juga nabi. Gimana sih? Dia yang ngaku sendiri. Ya, makanya hati-hati dengan nabi palsu, kata Yesus. Kalau maksudnya nggak tahu ya dengan kawan-kawan Kristen lainnya ya. Maksudnya sepemahaman saya bahwa seorang Paulus itu bukanlah seorang nabi. Lah, Dia itu rasul. kan itu kan sudah tertulis tuh di Kisah Para Rasul 13, tulisan Paulus langsung. Silakanlah Anda bantah kitab Anda sendiri, kan gitu ya. Bukan masalah dengan teman-teman Kristen lainnya. Silakan Anda kalau mau membantah kitab Anda sendiri, silakan gitu. Berkuasa berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas. Nah, Paulus itu seorang ada nabi. lagi, Pak. Ya, ini ada penjelasannya. Jadi kurasa kalau kita maksudnya kita mentelan ini satu persatu ayatnya pasti beda artinya. Ya. Soalnya kita nggak bisa baca satu persatu firman Tuhan, itu harus dari perikopnya langsung ke ini, Pak. Jadi jelas dia ceritanya. Ya itu kan ayat pertama udah ketahuan. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 13 itu siapa aja nabi dan pengajar di situ, Paulus termasuk. Oke? Dia dia kan namanya di sini masih Saulus, Pak. Ya iya, memang Saulus nama awalnya. Di Saulus ini dia pun masih namanya yang membunuh-bunuh pengikut Yesus. Masih Saulus namanya, betul. Iya. Kata saya. Nah, karena Itu pada saat itu udah jelas tertulis gitu. Kalau Anda mau Enggak, bantah yang silakan bantah sendiri gitu. Iya, yang kami tahu bahwa seorang
Saulus itu namanya Saulus sejak dia masih istilahnya belum ada pertobatannya, Pak. Nah, ya itu. Masih pengikut Yesus dia di sini. Jadi ketika sesuatu mujizat itu datang kepadanya, maka dia baru namanya dikatakan Saulus. Ada. Paulus Gitu. dia namanya. Gitu dia yang tulis, Pak. Nggak perlu kita menyalahkan